Ini jadi perlintasan. Iya, jalur gajah nih. Habitat gajah. Oh ini. Iya. Udah di titik ini, Dek. Pada hari ini kita berada di kawasan TNGL Resort Tenggulun, di mana lebih hampir ya 1.000 hektar yang dirambah dan dilefungsikan untuk perkebunan sawit, dan Green Justice Indonesia mendukung Balai Besar Taman Gunung Selosor dan juga Satgas PKH yang telah mengambil alih beberapa areal TNGL yang dialih fungsi menjadi sawit kebun sawit secara ilegal, dan Green Justice Indonesia bersama Orang Information Center dan juga BBTNGL melakukan upaya penumbangan sawit, di mana di lokasi ini seluas 300 hektar yang telah dirambah kita fasilitasi untuk kita kembalikan, kita pulihkan dengan diawali penumbangan sawit ilegal. Areal ini adalah fungsi konservasi, jadi kita juga banyak melihat kotoran gajah memang berserakan di wilayah ini, tanda sebagai bukti bahwa ini adalah habitat satwa kunci yang memang berada di kawasan Igusten Loser, terutama di Taman Gunung Loser, dan juga areal ini adalah bagian dari blok timur Loser, di mana 4 satwa kunci hidup di habitat ini: gajah, orangutan, harimau, dan badak. Dan juga tidak lupa owa atau siamang atau gibbon yang memang juga gunakan hutan ini sebagai habitat dan rumahnya. Oleh karena itu penting sekali untuk memulihkan, tidak hanya sebagai rumah satwa, tapi juga sebagai benteng pertahanan untuk menjaga kita dari bencana alam, karena areal ini adalah penyangga kehidupan, daerah aliran sungai, sumber mata air yang memang menjaga kehidupan kita dan menjaga keselamatan kita. Memulihkan areal yang sudah dirambah dan terutama dikonversi menjadi sawit ilegal ini ya membutuhkan waktu paling tidak intensif 3-5 tahun ya. Kita berada di sini untuk membangun sebuah skema pondok, di mana metode ini untuk menjaga areal restorasi dari perambahan, potensi perambahan berikutnya, sehingga juga menjadi poin penting di mana kegiatan ini melibatkan masyarakat lokal, penanaman, penyiapan pembibitan dan sebagainya. Itu membutuhkan waktu 5 tahun ya. Lokasi kita ini pondoknya, ini punya Polu Siaseng yang sama orang Sisiro, ada 22 hektar. Nah, inilah lahan si Gojang. Ini Gojang sampai sini. Kita kuasai kembali. Ini udah kuasai kembali. Ya. Nanti di sinilah kita yang apa numbang sawit. Pengembangan beberapa yang mau kita. Nah, sekarang program untuk OIC ini Sampai sini lanjut semua. kemari ini Dari kemari sekarang. ini kemari. Nanti kalau polunya nyambung kemari lagi. Ya. Nah, ini Ini masih ada berhutan nih. ya ini hutan. Ini hutan. Nah, nanti nyambungnya kemari yang kuning ini. Ya, itu kita. Sampai kemari. Saya pikir kita mendukung pemerintah dalam hal ini memang menjaga hutan agar memang terjaga dengan baik, terjaga dengan utuh. Kita tahu bahwa ini adalah di wilayah Aceh Tamiang, di mana bencana tahun lalu 2025 di November, Tamiang adalah daerah yang terparah dapatkan bencana miliaran ya, bahkan triliunan rupiah hilang akibat kerusakan infrastruktur dan juga kehilangan berbagai sumber mata pencaharian masyarakat dan tempat tinggal, dan ini adalah hulunya. Jadi saya pikir ini momentum penting kita untuk memulihkan daerah-daerah penting yang menjaga aliran sungai, menjaga fungsi hidrologi dari satu areal, dan juga menjaga fungsi areal ini tetap menjadi penyangga kehidupan yang memang berfungsi dengan maksimal. Ini harus momentum yang kita naikkan. Dukungan moral dan dukungan material dari publik, dari masyarakat Indonesia sangat dibutuhkan untuk bagaimana mencegah bencana berikutnya. Sawit sebenarnya menjadi pemicu ya, di mana industri sawit memang meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar sini, menjadi mengimbing untuk pendapatan yang besar di masa yang akan datang dengan investasi sawit. Dan kita tahu misalnya ini sawit yang masih berumur 3 atau 4 tahun secara kuntur sebenarnya juga tidak sesuai untuk sawit, tetapi dipaksakan akibat memang spekulasi-spekulasi yang ada. Kadang penguasaan lahan dengan cara membuka, kemudian ditanam sawit, kemudian dijual kepada pihak lain yang tidak mengetahui, atau dibalut dengan situasi lahan yang sudah
terkelola. Ini banyak sekali modus seperti ini sehingga contohnya banyak orang dari Medan, pengusaha-pengusaha dari Medan, dari kota, dari Banda Aceh segala macam datang kemari misalnya tergiur, ada lahan yang sudah punya sawit dijual. Inilah modus-modus yang memang sering terjadi. Kita juga ingin mengedukasi masyarakat menengah ke atas agar ikut peduli dalam hal pelestarian lingkungan, di mana investasi-investasi harus dilihat lokasi yang sesuai, apakah di daerah yang berakibat fatal bagi ekosistem, itu harus memiliki pemahaman yang sangat-sangat komprehensif. Sekarang ini kita berada di lokasi blok hutan Tenggulun, tepatnya di lokasi Kojang. Waktu itu November 2025, kami bersama Satgas BKH sudah berhasil menumbang sawit ya kurang lebih 300-an hektar. Jadi setelah di drone kembali ada sisa-sisa yang tidak terjangkau oleh beko. Jadi yang kecil-kecil kami tumbang secara manual dengan menggunakan ceso untuk dilakukan pemulihan ekosistem dengan restorasi murni tanaman-tanaman hutan. Taman Nasional Gunung Luser ini kurang lebih luasnya 830.000 hektar, 205.000 hektar itu berada di Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Langkat, sisanya berarti 600 lebih ya, itu berada di Provinsi Aceh. Dan Taman Nasional Gunung Luser ini sangat penting ketika kita bicara sebagai sistem penyangga kehidupan, itu yang pertama, yaitu banyak sekali masyarakat yang tinggal di sekitar Taman Nasional Gunung Luser, kurang lebih 2.400.000 orang yang membutuhkan air dari Taman Nasional Gunung Luser. Setelah itu berfungsi juga sebagai pengawetan keanekaragaman hayati. Satwa liar di dalamnya ada 4 spesies kunci, yaitu mamalia besar, ada harimau Sumatera, gajah Sumatera, orangutan Sumatera, dan badak Sumatera. Badak Sumatera ada di daerah Aceh Tenggara. Fungsi satu lagi adalah pemanfaatan secara lestari keanekaragaman dan ekosistemnya, yaitu melalui wisata, dan saat ini yang sangat berkembang adalah Bukit Lawang dan Tangkahan. Kami dari Taman Nasional Gunung Luser selalu menjaga bagaimana Taman Nasional Gunung Luser berfungsi sebagaimana taman nasional. Penumbangan sawit ini salah satu rangkaian kegiatan untuk pemulihan ekosistem agar terpulihkan. Salah satunya dengan cara sawitnya ditumbang terus direstorasi kembali. Dan harapannya semua pihak bisa berkontribusi untuk suksesnya program pemulihan ekosistem di lokasi ini. Kami juga berterima kasih dengan semua pihak yang telah membantu kami, mendukung kami dalam rangka pemulihan ekosistem dan termasuk sebelumnya yaitu penumbangan sawit dan kegiatan lainnya.